Halo semua, selamat datang di Wisma Informasi, tempat di mana kamu bisa mendapatkan berbagai informasi terkini, seru, dan tentunya bermanfaat buat kamu. Dari fakta unik, tips sehari-hari, hingga update terbaru yang wajib kamu tahu, semuanya ada di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas air panas membeku. Lebih cepat daripada air dingin. Kok bisa? Yang pastinya bakal bikin kamu bilang, wah kok baru tahu ya? Jadi pastikan tonton sampai habis. Karena ada banyak info menarik yang nggak boleh kamu lewatkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Wisma Informasi dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk, langsung aja kita masuk ke informasinya. Pernah nggak sih kalian dengar fakta unik yang katanya air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin? Kalau belum pernah dengar, pasti mikir, ah, nggak mungkin. Logikanya, kan air dingin udah selangkah lebih dekat buat jadi es, jadi harusnya dia yang menang balapan beku. Tapi percaya atau enggak, fenomena ini emang beneran ada dan bahkan punya nama khusus, yaitu efek Mpemba. Kita bahas yuk, apa itu efek Mpemba dan kenapa fenomena ini bisa terjadi? Cerita awal efek Mpemba. Jadi nama Mpemba ini berasal dari seorang siswa asal Tanzania bernama Erasto Mpemba. Ceritanya pada tahun 1960-an, Mpemba lagi bikin es krim di sekolahnya. Tapi ada kejadian aneh, campuran susu panas yang dia masukkan ke freezer malah beku lebih cepat dibandingkan campuran susu yang udah dingin duluan. Teman-teman yang ngetawain dia, bahkan gurunya juga nggak percaya, tapi Mpemba nggak nyerah gitu aja. Dia terus penasaran dan akhirnya berkolaborasi dengan seorang ilmuwan bernama Dennis Osborne buat meneliti fenomena ini. Dari situ fakta mengejutkan terungkap. Air panas emang bisa membeku lebih cepat daripada air dingin dalam kondisi tertentu. Kok bisa? Bukannya harusnya air dingin yang menang? Nah, ini yang bikin penasaran. Secara logika, harusnya air dingin lebih cepat beku karena dia udah lebih dekat ke titik beku, 0 derajat Celcius. Tapi ternyata proses pembekuan itu lebih kompleks dari yang kita kira. Ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa fenomena ini bisa terjadi. Satu, penguapan lebih cepat air panas lebih gampang menguap dibanding air dingin. Nah, ketika air panas menguap, volumenya jadi berkurang. Karena volume air yang tersisa lebih sedikit, proses pembekuan juga jadi lebih cepat. Dua, konveksi lebih aktif. Di dalam air panas, pergerakan molekul-molekulnya jauh lebih aktif. Perbedaan suhu di antara lapisan air membuat sirkulasi konveksi terjadi lebih cepat, sehingga suhu air lebih merata. Sementara di air dingin, proses ini berjalan lebih lambat, jadi ada bagian yang masih hangat lebih lama. Tiga, perubahan struktur molekul. Beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa air panas mungkin mengalami perubahan struktur molekul yang membuatnya lebih mudah membeku. Misalnya, ikatan hidrogen di dalam air mungkin jadi lebih siap untuk berubah menjadi es dibandingkan air dingin. Percobaan sederhana, cobain sendiri. Kalau kalian penasaran, coba deh bikin percobaan di rumah. Gampang banget kok. Siapkan 2 gelas air. Satu diisi air panas, jangan terlalu mendidih ya, hati-hati tangan kalian. Dan satu lagi diisi air dingin. Masukkan kedua gelas itu ke dalam freezer pada waktu yang sama. Terus pantau hasilnya setiap 15-30 menit. Dalam kondisi tertentu, kalian bakal lihat air panas membeku lebih cepat daripada air dingin. Seru kan? Jadi, apa kesimpulannya? Fenomena air panas yang membeku lebih cepat dari air dingin ini bukan sekadar mitos, tapi fakta yang udah dibuktikan lewat banyak penelitian. Tapi, ingat ya, hasilnya bisa beda-beda tergantung kondisi, misalnya dari suhu awal air, jenis wadah, hingga suhu freezer. Fenomena ini juga jadi pengingat bahwa ilmu pengetahuan seringkali nggak sejalan dengan logika sederhana. Kadang, jawaban dari sebuah pertanyaan justru bikin kita lebih penasaran lagi. Penutup, ilmu itu nggak selalu rumit, dan fenomena kayak efek Mpemba ini justru bikin kita makin tertarik buat belajar lebih banyak. Siapa tahu kalian juga bisa nemuin fakta unik lain yang bisa mengubah cara orang melihat dunia. Jadi, jangan takut buat terus bertanya dan mencoba hal baru, ya.
Siapa tahu kalian adalah Mpemba berikutnya. Kalau kalian punya pengalaman unik atau percobaan seru soal ini, share di kolom komentar. Ya,